Sumenja memerankan Edo di Karnadi Bandar Bangkok versi Longser TVRI Jawa Barat. Dari situ Seniman Sunda manggil Edo. Edo juga ada artinya. Elok ya dua-duanya. Dari dulu mempesona. Oh cantiknya Edo. Hanya Allah yang tahu ya Edo. Jadi ini cuma inner beauty, jadi kecantikannya cuma dari dalam. Inner beauty, hari inner tanya apa kali ngechat, hari ini itu pematikan Pak Uti. Jadi inner beauty itu namanya? Ya, pematikan Pak Uti di chat. Ini kembali ke Kang Aceh, jadi maka pasti itu ada gangguan. Anda katanya udah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Garut, berjumpa kembali di program Gua Garut. Malam ini kedua kalinya saya berada di Raja Bolu. Jadi di Garut ada Raja Bolu di Wanaraja. Tidak lain adalah di rumahnya Mamang He. Aneh sekali memang rumah ini kerap didatangi oleh para artis preman pensiun. Minggu kemarin kita ngobrol dengan Kang Saeb. Kali ini ada jagoan kita nih, Cedoh. Saya bikang bukan jagoan. Bikang nak Cedoh. Sama Kang Junaidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nendi Nurdin. Siap. Berperan sebagai Junaidi. Dan Kalau saya kita pensiun. kenalan juga. Kenalan Kan dong. saya Edo Manopo. Dan saya Nendi Saloka, kita berdua berperan dalam film Ikatan Batin. Aduh, ada apa yang datang ke Garut, ada apa? Sebetulnya dalam rangka pujian tadi. Pengen ngaguar Garut, Pak. Ngaguar lebih dalam Garut kumaha. Sebetulnya dia juga orang Garut. Ya dia blasteran, Pak. Dia bapak Jepang, mama Garut jadi Jepang. Ini bapaknya Batak, ibunya Bogor, saya jadi Batagor. Alhamdulillah tadi juga kita siang udah jalan-jalan, ternyata di Garut itu banyak banget potensi-potensi buat daerah wisatanya, Pak. Waduh. Destinasi wisata ya. Keren banget ya. Tadi di Desa Wanajaya yang mungkin lagi jadi desa desa destinasi wisata. Tadinya kita mau pulang, ternyata Garut teh aduh lebih indah, udahlah kita tunda aja besok. Kita jalan-jalan lagi Harusnya hari besok. ini saya ada di Cirebon, dia ada di Indramayu, tapi dipikir-pikir kenapa kayak Indramayu ngundang eueuh, ngajak eueuh. Dan harusnya hari ini tuh kita diundang di Malaysia. Dalam rangka itu tersakur milik mat senatan ipit. Ya opening. Sebenarnya 10 menit. Ini warga Garut kayaknya nggak bisa ditanya nih, biar aja ngoceh dodanya. Yang jelas kita seneng banget ya bisa diundang di sini di acara Guar Garut. Wah, Guar Garut. Ini sudah keberapa kalinya datang ke Garut? Kagak itu. Kalau kata orang Sunda mas itu sudah seperti jalan kaca imernya ke Garut, dan memang Sering banget. kebetulan keluarga juga banyak di Garut juga. Iya. Mama itu aslinya tuh orang Cirengit ya. Cirengit gitu ya. Itu tapi udah paikan obor makanya tadi dipanggilkan mama udah nggak ada, cuman Aki itu dari Cirengit. Nah terus kebetulan saya juga ada mertua keluarga besar di daerah selatan sampai. Tapi pernah ke Ciringin lagi nggak? Nggak pernah. Itu ada rumahnya mantan Bupati Garut. Siapa? Pak Agus Supriyadi. Pak Agus Supriyadi di situ ya, di Cirengit ya. Cirengit. Iya jadi. Kalau Pak Agus, siapa tahu lagi nonton. Iya, katanya saya tuh turunan dari sana, dari Cirengit ya. Cuman memang karena memang itulah paikan obor namanya kalau lah jadi nggak terlalu yang dikenal namanya gitu teh ya. Tapi yang apa-apa semuanya jadi keluarga, jadi saudara. Kalau di Garut tuh saya banyak keluarga alhamdulillah, termasuk ini mamang hebat.
Hampir semua Hebat, Herang Babatok. hampir semua pemain-pemain pensiun dibikinin kue dengan foto karakter kita masing-masing. Manghe, Mamang Hebat, Herang Batok. Mang Produksi asli Garut. Hebat, Herang Babatok. Nah, Jadi dia tuh kebetulan kalau Mama Hebat itu dia punya komunitas yang saya tahu, punya komunitas perbakin. Perbankin. Zatuan Artinya Batok Kinclong. Manghe ketuanya. Jangan nih, bentar saya dulu. Di PP itu kan enggak, maksud saya gini, Tapi maksudnya pemuda Pancasila. artis-artis yang sudah ngatop Tebadak top mau. seperti Tebadak kesalahannya. kenapa artis dari preman pensiun itu pengen lihat gitu, kayak dirinya kayak bukan artis, tidak memposisikan dirinya sebagai artis yang harus jual mahal, kenal kembali ke publik kan. Mungkin salah satunya karena 90% pemainnya orang Bandung dan orang Bandung dan Jawa Barat lah Orang intinya. Sunda. Orang Sunda, lebih ke orang Sunda. Sementara kan orang Sunda tuh terkenal somea, intinya seperti itu. Jadi lebih ke ya udahlah, mau siapapun kita tetap dah orang Sunda mah ciri khasnya somea gitu. Jadi intinya mungkin begini, karena kita memang preman pensiun tuh syuting di Bandung. Dan Total ya syuting di Bandung. syuting di Bandung, sutradaranya juga orang Sunda, orang Garut, Orang Garut, Karangpawitan. Karangpawitan. Jadi ya apa ya, terjauh-jauh tidinya merenya kalau memang kita nggak bisa, kok nggak ada ini ya, maksudnya nggak jual mahal, nggak apa, nggak saha urang gitu. Punten heula siapa kita, mungkin ya kalau sekelas punten sehari ini, atau misalkan siapa tuh Luna Maya ya, mau depan kalau memang kabangetan tak sombong oge. Nah kalau sekelas saya ada gede hulu sepatu cing aku mikir nggak sih. Siapa kamu gitu. Jadi Tapi ya yang udah. Mama Uca saat ini juga. Nama saya Edo kan. Saat ini tuh tukang CSI aja sebenarnya itu apa ya, kepiawaian seorang Pak Aris Nugraha yang bikin celutukan yang ternyata jadi sesuatu, jadi kayak jadi ikon. Kalau saya kemana-mana orang manggil Sarini, saya bingung nih orang katarak gitu manggil Sarini. Tapi ya udah, ada memang semuanya mengalir gitu aja gitu, alhamdulillah. Dan inilah kami, dan memang dengan apa adanya, sesuai dengan pesan Pak Haris Nugraha juga pernah bilang bahwa kalaupun kalian sukses, maksudnya jadi bintang ya setinggi apapun, satu hal jangan pernah merubah cara jalan. Jangan pernah sombong dan jangan lupa jalan pulang. Nah, ya, gitu. Itu. Tapi ada kan yang dari PP keluar sudah punya asisten. Oh banyak, maksudnya punten yang memposisikan dirinya sebagai Artis. loba, tapi ya sudah, itu mah balik lagi ke individu masing-masing. Kalau buat saya, ya inilah saya yang memang ya kira gitu kumaha gitunya, alhamdulillah masyarakat menerima apa adanya. Punten dah bikin digelis-gelis kita memang kayak susah. Nah, karena memang kalau jadi maksudnya buat yang lain gitu. Kalau mau jadi aktor, jadi artis itu kan kalau nggak cantik ya dia harus cantik banget. Gelis-gelis sekalian. Hancur aja sekalian. Hancur sekalian. Kalau mau Cedo masuk ke karakter yang mana? Silakan jawab sendiri, aku nggak mau jawab. Gitu aja. Ini kayak satu paket ya. Saya dengan dia, sebetulnya enggak juga. Saya sama dia tuh di promosi nggak pernah ketemu. Dia copet, terus saya juga Bibi. asisten rumah tangga, Bibi. Nah, kita masing-masing, tapi karena memang mungkin dalam kehidupan nyata ada sesuatu yang ada klop itu, ada apa? Ada Lebih ke klop lah, lebih ke klop. jadi kayak oh deh ya udah kita manggung bareng gitu, terus OPR bareng kayak gitulah di luar itu ya. Kebetulan basicnya Cedo itu adalah orang panggung. Nah, Kalau kebetulan saya basicnya saya bukan pemain sinetron, saya dulu model. model baju monyet. Saya model ada jajanan pasar pak. Bapak ngeliat tuh di Nampan, di Nanjiru tuh kan ada gemblong, ada gemblong Gurambil, tapi di tengah. Akan orang jadi model jajanan pasar. Nyanyian oke kan aya gimana nyanyian nanti. Contoh paling pasti itu kita ngoper tuh. Kalau Mandy, biar dia tuh penasaran biar basicnya diundang lagi. dia banyak model. Dia tuh punya agensi model di Bandung. Udah terkenal DMA itu. Agensi, ya. Enggak, sudah terkenal. Saya di Jakarta juga orang udah kenal. Ya, Oh dari ya. DMA. Jadi dia sebetulnya dulunya
bapak anak-anak, bapak model ya. Dan kebetulan saya waktu casting sebenarnya nganter anak-anak, terus anak-anak bilang, cobaan, mereka biasanya manggil karena agensi kita itu lebih ke kekeluargaan, manggil cobain, mungkin rezekinya saya di sini ya gitu. Nanti punya agensi model. Akhirnya Saya salah satu model yang kesampingkan dulu ya. Coba ceritakan keinginan dulu. kalau saya dulu singkat cerita sih pulang sekolah, kebetulan di salah satu tempat perbelanjaan di Bandung, tiba-tiba ada jumpa fans, boy cover boy, Hah, cover boy apaan gitu kan, tiba-tiba banyak yang minta foto, wah kayak gitu cover boy. Siapa tuh? Nah terus ada dulu teh kalau nggak salah bintang tamunya teh Disah gitu kalau nggak salah. Kecil kalau bisa nanti. Nah udah gitu terus kebetulan ada lomba lomba keto. Dulu sih saya belum gendut ya. Akhirnya saya ikutan kayak gitu ya. Saya pernah ada beberapa kejuaraan di seputar modeling. Nah dari situ mulai ada titip foto, ada show, terus secara tidak langsung ya terbentuklah ini. Nggak disengaja sampai sekarang tit itu kayaknya kan sudah diangkat ngomongin umur Garut. Ini baru dibikin balasan kalau lebih ada 2 menit yang lalu. Jadi di segmen 2 belum kompak, mudah-mudahan nanti di segmen 3 lebih kompak lagi. Malum. Ya, Gimana sih? Dulu ganteng ya, masih muda. Anjay, Sekarang mah sudah tua. Ini saja udah tampak ubah. Sekarang usia berapa tahun sih? Usia dia 2 tahun di bawah dari Cica Edo. lu mah jangan ngomong gue lebih tua. Ya ampun ya. 38 ya? 40 sekarang kan? 42. Iya, sekitar segituan. Punya foto lama nggak waktu remaja? Ada di Facebook. Ada. Di Facebooknya apa sih? Enggak di Facebook deh. Di Instagram ada. Ada ya. Apa namanya? @nendinurdin. Sunda bisa. @nendinurdin. Kamu siapa? Di IG. Di IG itu Cedowe yang baru. Sebenarnya saya udah kena hack tuh beberapa waktu yang lalu. Jadi sekarang ada Cedowe. Kenapa di hack ini? Nggak tahu. Cedowe tapi biasanya suka susah Cedowe-nya. Edo, O-nya 2, E-D-O-O-H. Oh itu. W. Edu berarti ya? Edo. E-D-O-O-H. Weh. Oh 2 kan jadi U kan? Oh iya bisa. Tadi kan nanya ke Akang, sekarang Ece. Sebelum di PP apa? Sebelum itu tetap jadi Edo. Kalau main sinetron saya dari 2000 berapa ya? 2004 2003 aku sudah mulai main sinetron biasa. Dulu tuh zaman Rahasia Ilahi, Insya Hidayah itu sudah mulai main. Oh main judul itu ya? Judul tapi ya bisa pernah kecil ya, tapi ya terus sebelum ke sinetron mungkin lebih ke panggung. Saya dulu di Lenong Betawi, tapi itu karena memang kebetulan saya tinggal di sana, tapi saya orang Sunda, orang Bandung asli. Nah, tapi tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta dulu, kena gusuran balik ke Bandung. Sedih. Balik ke Bandung tahun berapa? 2009, 2010-an lah, 2009. Kan Pak Ahok belum. Pak Ahok belum jadi gubernur. Belum, saya dulu lagi zamannya Pak Sutioso, Bapak Uji Bowo. Pak Sutioso bilang gusur ya? Enggak, pas Pak Uji Bowo kalau nggak salah. Iya tahu-tahu Dan lagi. saya dapat bocoran waktu sebelum dibilang Cedoh karena di Pasar Baru terkenalnya Manohara. Enggak ada mah, itu mah perjalanan hidupnya ada kumaha ya tuh dagus. Jadi kalau berkesenian mama dari kecil saya sebetulnya sudah senang nulis dulu lebih ke nulis ya. Dulu tuh honor saya pertama tuh dari majalah kayak PR kecil, majalah Bobo tuh ada tulisan yang kita muat tuh udah seneng banget. Yang majalah 20.000. Udah seneng nulis. Dan saya ada bocoran juga dari tetangganya kalau Cedoh itu jiwa seninya udah ada. Jadi waktu kecil tok ke tetangganya, saya punya tarian baru. Tarian mana? Aduh manis di sawer. Itu beneran jadi rumah. Itu beneran waktu kecilnya kayak gitu. Emang udah senang antar tetangga bener nama di Tarab. Dan kalau misalkan kan Cedoh ada cerita Cedoh itu di situ Cedoh jagoan dan waktu kecilnya juga udah jagoan apa coba main kaleci lah jagoan teman-temannya pada beli di main jago dari kecil itu benar iya dulu saya jago main kelereng main gambar
tapi AWW asli. Jadi di rumah itu satu kaleng gede itu isinya kelereng semua tuh, belanja datang teman-teman. Beli kelereng, ayo mainin lagi sama Bukan saya. beli kan yang bodola. Beli dulu. Nih, salah. Uyun. Uyun dulu, uyun bakso karena senang bakso. Beli kelereng, mainnya sama saya tuh. Deui belian deui, jadi duitnya tetap utuh. Kelereng utuh, duit utuh. Itu mah masa kecil. Masa kecil di Jakarta? Di Bandung. Oh di Bandung. Ke Jakarta tahu? Jakarta mah udah nikah ya, udah dalam rangka ngarubah nasib maksudnya gitu. Ya semua juga proses, tidak ada Tapi yang ke Jakarta main lenong. karena kebetulan tempat tinggal saya tuh dekat sama gedung kesenian ke Jakarta Selatan, dan memang itu banget yang dicari gitu. Memang mungkin Allah udah takdirkan seperti itu. Saya belajar lenong, belajar ya teater. Alhamdulillah nyambung, tapi ya ikutin semuanya, ikutin prosesnya. Dan ternyata saya malah dapat film atau sinetron yang bisa dibilang bisa mengangkat nama itu ya di Bandung juga. Kembali ke Bandung. Alhamdulillah. Hikmah dari digusur di Jakarta, kalau nggak digusur saya akan balik. Iya. Nah di preman pensiun kata Kang Junaidi, Ece itu nolong. Mau casting itu hari terakhir kalau nggak salah. Saya mau casting, datang, di situ ada Astaga, nanya mau ngapain bu? Jangan ambil dagang kue, saya bawa. Saya bilang mau casting, udah mau tutup, saya bilang baru mau tutup kan, belum tutup. Casting di mana tuh? Di Jalan Kuningan, Wisma Bahagia. Betul. Nah udah casting aja, perkenalkan bla bla bla. Cuman di situ saya udah punya nama panggung. Edo itu udah nama panggung dari dulu. Ya. Nah Berarti nama Edo tuh sebelum apa? sebelum pensiun udah ada. Dulu dari mulai saya dapat nama Edo tuh semenjak memerankan Edo di Karnadi Bandar Bangkong versi Longser TVRI Jawa Barat. Ya. Dari situ Seniman Sunda manggil Edo. Edo juga ada artinya. Apa? Elok ya dua-duanya. D. Dari dulu mempesona. Oh. Cantiknya Edo. H. Hanya Allah yang tahu Edo dulu. Jadi ini cuma inner beauty, jadi kecantikannya cuma dari dalam. Inner beauty hari inner tanya apa kali ngechat hari itu pemajikan Pak Uti. Jadi inner beauty itu nama? Ternyata pemajikan Pak Uti di chat. Aduh, seru-seruan. Begitulah awal mulanya ya. Siap. Lanjutkan. Baik. Ya gitu, semuanya proses, tidak ada yang instan, itu aja. Mungkin 2015 saya ketemu preman pensiun, 2014 akhir ya. Berarti ketemu sama Kang Junaidi itu di preman pensiun. Di preman pensiun tadi saya karena nggak kenal dia, saya tahu. Jujur aja saya waktu syuting di episode 2 kalau nggak salah apa episode 3 tiba-tiba ada ibu-ibu datang, terus tiba-tiba nggak sengaja kan kalau di lokasi yang ngobrol gitu kan. Ya. Terus dari awal juga belum ngomong juga udah lucu. Jadi setelah ngomong jadi lucu. Pas begitu saya pulang ke rumah ngobrol sama keluarga, tadi saya ketemu sama namanya Cedo. Eta mah lucu gitu. Saya punya feeling kalau Cedo itu bakalan jadi sesuatu. Ternyata alhamdulillah. Jadi Edo anggar. Dan ternyata sekarang jadi dekat. Alhamdulillah. Saya di sinetron preman pensiun belum pernah satu prem, tapi ada di beberapa judul dan kita sering offeran berdua juga, alhamdulillah. Dan ternyata Cedo itu pribadi yang sangat menyenangkan. Saking seringnya bareng, saya juga dimasukin ke kartu keluarganya Cedo. Saya masukin Dendi Nudin, asisten rumah tangga. Benar aja. Enggak. Aduh, ya itu mah bagian dari proses ya kali ya, dan tidak ada sesuatu yang plok langsung gitu. Semuanya ya itu udah nikmati, jalani, syukuri, alhamdulillah. Atau kalau memang Allah sudah berkehendak, nggak ada yang tidak mungkin. Karena di preman pensiun pun saya bukan peran utama, saya hanya pembantu Kang Mus. Asalnya mah bukan pembantu, tetangga Kang Mus Lihat, tetangga CSI yang datangnya cuma 3 episode sekali. Soal peran, ceritakan peran di situ. Dulu sebagai tetangganya Muslihat, tetangga CSI yang datang kalau CSI gitu aja. Nanti CSI datang, sehari ini nama saya Edo, itu selalu itu diulang-ulang, itu tuh nempel di masyarakat. Dari situ season kedua baru saya dikontrak, saya pemain harian dulu. Pemain harian berapa sih? Ya era pemain harian menurut saya dulu, aduh Gusti. Tapi nggak apa-apa buat motivasi yang lain. Dulu saya dibayar 80.000 per episode. Kaget. Agent yang apa? Kaget, itu udah potongan agent, saya kaget. Nggak salah 80.000 tuh kalau nggak salah honor ekstra saya tahun 2007 modelnya di Jakarta. Tapi ya sudah nggak apa-apa lah, udah jalani. Mudah-mudahan itu jadi tangga untuk menuju kesuksesan, saya pikir gitu. Nah ternyata alhamdulillah dari situ
season 2 saya langsung dikontrak MNC, dikontrak udah lagi alhamdulillah nggak usah ngomongin angkanya. Nah udah gitu dikontrak MNC, season 2, season 3, habis season 3 alhamdulillah saya punya judul sendiri di MNC, bikin sinetron dengan judul cerita Cedo. Nah dengan dikontraknya itu jadi si nolnya nambah banyak. Si nolnya nambah banyak, wah jadi Cedo ini ya alhamdulillah lah. Dari situ ya RCTI juga alhamdulillah manggil saya di acara dahsyat, nonton RCTI itu ada beberapa maksudnya dilibatkan dalam beberapa acara mereka, dan alhamdulillah mungkin itu bisa dibilang awal sesudah pensiun ya, mulai dulu saya masuk manajemen MNC juga, ada Star Media Nusantara, itu manajemen artisnya MNC. Wow. Tapi sekarang saya dikontraknya udah habis. Enggak, sekarang sendiri. Yang udah habis, Cedo sendiri nggak mau diperpanjang. Gitu. Salah ya. Sekarang lagi main apa? Sekarang saya baru sama MJ Entertainment ada beberapa film tahun ini, kalau nggak salah ada 6 judul ya udah 6 judul. Dan yang paling yang kemarin dikenal itu Antares di MD Entertainment, saya sebagai asisten rumah tangganya Baby Sabina. Terus ada The Watcher, itu produksi MD juga sama Umbara Production, itu saya sebagai asisten rumah tangganya Angga Yunanda. Ada Kapan Hamil dari MD juga sama The Company, saya sebagai asisten rumah tangganya Laura Basuki dan Fedi Nuril. Terus ada kemarin beberapa sitkom, sinetron, dan ada juga mungkin yang baru syuting yang belum tayang, itu ada The Choice sama Cinema Art. Dan yang paling lucu ada salah satu judulnya itu kan ada Kapan Hamil, tapi pada kenyataannya kapan melahirkan gitu. Ini hamil terus gitu. Guar Garut. Nah sekarang terbalik kita hostnya, kita yang bertanya. Ini ngobrol-ngobrol bapak dari tadi udah telepon sama saya, sekarang saya kira beda sama bapak. Kita udah kenal belum sih namanya siapa? Oh iya ya, kita belum kenalan. Iya kan tak kenal maka ta'aruf. Itu nama saya tuh. Siapa namanya? Siapa? Saya kebetulan minus. Tata Ansori. Oh ya Pak Tata Ansori, masih itu ya, masih satu keluarga dengan ketua KPK yang Antasari. Iya Pak Antasari Azhar. Itu abang. Tapi mirip-mirip memang ya kayaknya. Ya kan abang. Abang. Satu game. Oke. Ternyata kita dengan ya apa lagi namanya? Kamu peragakan. Siap. Ini biar mengingatkan kembali kan. Selaku peran Cedo. Yang mana nih? Yang mana aja? Di sinetron apa? Di sinetron apa di film? Karena saya di mana-mana setiap film saya jadi pembantu mulu. Karena saya nanya kenapa saya jadi pembantu mulu. Katanya kalau saya jadi dunungan tak kebangetan gitu. Dia di mana saja, mau di sinetron mau di film, yang memang benar-benar dihayati. Yang mana ya? Yang gampang ya. Bebas. Kamu jadi siapa? Jadi siapa aja bisa. Ya udah kalau begitu kan apa kita aja acting. Aduh, habis bisa kontrak film bro eksklusif bro. Ceritanya emak ada di depan, Mbak. Ici, cina tadi. Kamu jadi Ici? Enggak, di depan ada emak ceritanya sama. Ici mau ngapain di situ? Ya udah Ici ngobrolnya sama yang di depan sama emak. Ici. Nama saya Edo, Mak. Nggak mau, udah saya mau pengennya Ici. Nama saya Edo. Pokoknya mama nggak mau tahu, pokoknya mama pengen bakso sama es krim. Aduh, mana saya mau punya duit atuh. Bilang sama CSI aja ya. Nggak mau, sama kamu aja. Ya, saya nggak punya duit atuh, Mak. Pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya saya mau bakso sama es krim. Ya udah nanti bilang sama Kang Mus ya. Oke. Saya bingung Pak, sebenarnya acting beneran ada Pak. Katanya jago nangis kan? Tergantung juga Pak. Ingat sama leasing cicilan. Aduh Pak, bagaimanapun kebetulan saya sama Nandi itu kan kita pejuang-pejuang leasing. Jadi pejuang-pejuang leasing. Kan kalau misalkan pemain-pemain baru kan kalau misalkan suruh acting nangis selalu aja bilang ingat aja kalau orang tua kita meninggal gitu. Tapi kalau saya doma ya ingat leasing. Saya ingat leasing. Ini beda daripada yang lain. Tapi ini Itu juga kan panggilan Cedo, Kang Yunaidi itu melekatnya. alhamdulillah kemana saya di KTP juga udah Edo. Benar. Jadi semenjak preman pensiun berapa ya?
Sebetulnya bukan semenjak preman pensiun sih, itu semenjak yang lewat. Jadi ada satu keperluan, ya teman iseng-iseng apa ya, iseng berhadiah. Jadi di Bandung kemarin saya sempat 2000 berapa ya? 2019 kalau nggak salah. Itu ya biasa banyak warawiri goda menggoda. Akhirnya saya tambahin namanya di depan Edo. Nama saya kan Nining Yuningsi aslinya. Sekarang ada Edo Nining Yuningsi. Iya, dulu panggilan saya yang Bapak pakai Uyun. Yuningsi kan, Edo Nining Yuningsi itu udah nama asli. Sekarang di KTP di buku rekening juga, Bapak mungkin butuh nomor rekening saya. Jadi sudah Edo Nining Yuningsi itu karena iseng-iseng gelebuk apa sih? Ya buat kota ya gitu ya. Ini masih mending Pak, jadi dia panggilannya Cedo, atau nggak sehari ini kalau saya lebih parah lagi nggak pernah. Copet. Jarang ada yang Kang Jun jarang. Copet. Ya. Jadi pernah di jalan gitu kan, lagi jalan. Copet itu udah mau ngejar. Wah, sorry salah. Itu cuma di acting aja. Kan bahaya kan kalau misalkan orang nggak nonton preman pensiun tiba-tiba diteriakin copet, ditonjok, wah kacau. Dan sampai sekarang pun juga kalau misalkan orang di jalan panggilannya mau copet, tapi sekarang di season 5 udah alhamdulillah sekarang mau jadi bos kafe. Ya udah insaf ceritanya itu di sinetron preman pensiun udah insaf walaupun kadang-kadang hilap sebenarnya. Insaf tuh di itu di film preman pensiun. Aslinya dia bukan copet, maling ya. Jadi di keempat ya. Di kelima. Enggak, sebenarnya di ketiga juga sebenarnya di preman pensiun kan kita dibikinin juga kan si copet-copet dibikin secara terpisah, judulnya Awas Banyak Copet. Nah di situ saya udah insaf di situ karena saya basicnya sekolahnya tinggi, jadi saya bisa kerja di kantoran. Nah setelah kerja di kantoran, preman pensiun 4 saya nggak ikut. Saya ikut di tetangga sebelah, terus di preman pensiun 5 kemudian ada callingan lagi, dan disitu tiba-tiba jadi manajer kafe. Jadi dulu sebetulnya bos copet itu bukan Saeb dia. Sebenarnya bos copet itu ada saya, punya 2 anak buah, Ubed sama Saeb. Nah, tapi basic pendidikan saya lebih tinggi. Saya udah cepat-cepat insaf, Saebnya keenakan sampai sekarang. Kalau Ubed insaf ya? Ubed insaf juga. Dengan cilok, sebenarnya dengan cilok. Ya begitulah mereka. Ya, ngarana teh. Sebetulnya aslinya kan bukan yang ada preman, ada bekas preman. Di preman pensiun kan ada mantan preman juga. Banyak yang benar-benar aslinya dulunya preman ya. Betul. Ada beberapa orang yang aslinya preman tapi insaf bener. Tapi alhamdulillah jadi pemain preman pensiun ada beberapa yang preman asli, tapi beberapa copet nggak ada yang copet asli. Siangan. Kan peragakan sih waktu masih jadi copet. Nggak usah meragain ya, saya cuma pengen tahu aja. Udah insaf aja nggak apa-apa ya. Yang udah bawa dompet juga harus hati-hati sekarang. Karena dia juga kadang-kadang. Oh, ada telepon. Halo, Ubed. Boleh saya traktir nanti makan siang? Kalau saya bawa Dewi, boleh nggak? Dewi sekarang kelihatan lebih cantik. Nggak takut rasa yang pernah ada akan muncul kembali. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Berikutnya kamu dibalik. Ini acting sampai ini kebalik. Itu rada-rada lupa jadi agak belepotan. Kurang lebih saya karakternya seperti itu. Yang pasti mah dia memang karakter di preman pensiun nempel ya. Saya udah beberapa, maksudnya ada warawiri, alhamdulillah ada abis preman pensiun ada beberapa judul di PH lain, di film lain. Tapi orang tuh selalu manggil Cedo preman pensiunnya, itu selalu ada aja. Kemana-mana, bukan cuma di Jawa Barat. Dan sekarang ada di Wijaya ya. Tapi ada di Wijaya sekarang. Di Wijaya ada sekarang. Kebetulan di Antares itu rating pertama juga, dan di situ banyak banget yang nonton anak-anak muda. Film saya lagi tayang juga sekarang. Ada Kapan Hamil tuh di MD, produksi MD. Kapan melahirkan? Kapan Hamil ya enggak tuh di TV. Kapan tayangnya tuh? Kayaknya lagi tayang ya, udah mulai tayang. Terus ada di belum tetap pembantu karena selalu peran pembantu. Ya itu saya pernah tanya kenapa saya selalu jadi peran pembantu, kata sutradara karena kalau jadi bos teka bengetan. Begitu. Terus yang The Witcher. Tapi pernah kan? Pernah jadi istri orang Betawi itu di sinetron panjang 165 episode tuh di kecil-kecil mikir jadi manten, itu nggak jadi pembantu terus sebagai istri orang Betawi, sebagai mamanya Cupita. Nah terus lagi itu sebagai ada ya pegawai catering, sama sih sebetulnya ART juga ya, tapi pegawai catering itu cerita Cedo. Terus ada
Saya ada beberapa serial juga nggak jadi AFF, cuma kebanyakan jadi asisten rumah tangga. Oke. Jadi sebelum ke lainnya, Cedo kesini bawa produk ya. Apa ini? Ini Ini lebih enak kalau sebenarnya dikasih es batu. Salah ya? Salah. Ya kan, tadi tuh kita tuh habis dari Garut, habis dari mana sih? Sindang Ratu. Kegiatan. Itu kita kerjasama dengan dengan Puskesmas Sindang Ratu ya. Wanaraja untuk vaksinasi. Nah, ya sambil menyelam dari tikerlokter. Kebetulan kita Ada yang sahabat isinya, saya. kita yang manggil bantuin nakes, buat manggil apa namanya tuh peserta, dan biar tidak stres juga. Dan kalau mau divaksin darah nggak ada Stres tiba-tiba darahnya tinggi. jadi kita beri promo juga karena saya juga ada produk. Ini ada namanya Bibi Hand Soap. Ini buat cuci tangan. Dan ini juga ada Bibi pembersih lantai. Yang ini Bibi Lemon. Kenapa bilang Bibi Lemon? Kalau yang sudah terkenal kan ada satu lagi tuh. Nah itu bagus kan. Nah saya terinspirasi dari situ mungkin. Yaudah, lemonnya sama. Kalau air lemon mah datang ngomongnya. Nah saya pakai Bibi Lemon. Kenapa di sini juga ada gambar Cedo? Kenapa kasih Bibi Lemon? Ya karena identik dengan selalu jadi Bibi. Nah begitu. Ini buat cuci piring. Kalau produk yang sudah beredar kan si pemilik. Nah, Kalau ini si membuat langsung ya. ya Kan Bibi. Bibi yang buatnya. Dan kalau misalkan yang beli ini ada dua keuntungan. Ini kan di dalamnya bisa dipakai ini seperti kayak Bibi pembersih lantai, bisa membersihkan lantai. Setelah habis jangan dibuang, taruh di kolong tempat tidur. Ini buat nakut-nakutin berita. Jadi ini ada dua fungsinya. Kalau warga Garut butuh harus kemana nih? Boleh, nanti ada Instagram saya di sini, ada anaknya juga boleh. Yang pasti Kalau di kita Garut bisa- mah kalau di Garut bisa juga menghubungi ada Mamang hebat di sini, Mamang hebat, hebat herang Boleh babat. tahu nggak harga satu ini? Boleh dong. Ini tuh sebetulnya kita jual kalau misalkan ini dari mulai 7.500 sampai 10.000 tergantung ada harga reseller juga, ada harga konsumen juga, ada harga bazar juga, beda-beda. Dan kadang-kadang kalau misalkan di pasar ada sosialnya juga, di mana beberapa persen kadang-kadang kita masukin buat ke ya tergantung kerjasamanya. Misalnya saya kerjasama dengan kemarin ada kerjasama dengan Yayasan Putra Nasional di Bandung. Sekian Jadi persennya vaksin. kita sisihkan. Kita sisihkan, kita jual 10.000 karena sekian persen kita sisihkan buat yayasan tersebut gitu. Jadi Kalau sekarang harganya bisa jadi sekarang 7.000. bibi-bibi juga masih bisa sosial. Gitu. Ini warga Garut sekali lagi dimanapun Anda berada, jadi ada produk yang memang murah. Kapan tayang nih? Kualitas. Bukan malam ini kan? Bukan malam. Oh kalau malam ini mah ayo Kadario besok kita masih di sini. Besok kita di desa apa? Ranca Bango. Lancar Lancar banget. Bango ya? Heeh. Besok yang ketemu sama kita ke Ranca Bango, jangan lupa bawa duit lebih dari 10.000 biar belinya lebih dari satu. Nanti kemana ya? Ya. Kalau- Yang pasti sambil Tapi ya, besok ada bazar juga di sana. Kita buka lapak juga. Buka lapak. Di Garut itu berapa hari sih? Besok terakhir. 2 hari Dari kemarin ya? dari kemarin. Kemana saja? Dari hari malam, ini. Dari malam aku Oh. nggak perlu sini. Oh iya betul. Tadi itu ke desa, Sindang Ratu. terus Besok ke itu kemana? Tadi ke Wanajaya juga ya? Tadi ke Wanajaya. lalu besok ke Lanca Bango. Ranca Bango. Udah nggak tahu. Abis itu mungkin dari Mamangnya ada schedule lain, saya nggak ngerti. Nanti dari sang manajer. Cedo Kang Junaid, saya ingin nanya, ini kalau di pesta politik katanya suka dapat undangan untuk bantu persoalangan atau legislatif. Jurkam ya. Ya, 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 tapi tidak berarti berpartai politik kan? sempat dulu. Oh sempat. Tapi nggak sih, sebetulnya lebih tergelincir gitu. Jadi kalau sempat Belum. Nanti nggak ada, dia masih bersih. Saya tuh kebetulan, saya ada beberapa kali bantuin beberapa calon kepala daerah, di antaranya dari mulai kades, terus anggota dewan, bupati sampai gubernur, alhamdulillah, sampai presiden juga saya udah pernah bantu waktu itu. Tapi profesional kerja aja, kita nggak terikat dengan partai tertentu. Cuman pernah satu waktu ya pernah masuk ke, sebetulnya lebih ke simpatisan mungkin ya, tukang kader.
pernah nyalon dewan iseng-iseng gitu Oh, pernah nyalon dewan? pernah ada teleng jadi waduh misalnya ternyata butuh ude ya Ude. iya ude Di mana ada tiga duit dulur deket gitu kan jadi kalau nggak ada duit kamu Buat coba-coba penyalon di mana? di Bandung Kota Bandung Kota Bandung. iya Jadi pengen tahu partainya nih. jangan ada bisa deh sendiri begitu tapi ya semuanya itu kita ambil sebaiknya saya jadi punya ilmu minimal tahu oh begini ya politik ya kan aduh gedingan politiknya ngebobodan politik enggak maksudnya politik itu ya tahu lah bagaimana kumaha yang pasti hari ini kawan menit ini kawan bisa jadi lawan ya beberapa menit kemudian ada beberapa hal yang bisa saya ambil sehingga banyak ilmu juga banyak silaturahmi juga nambah-nambah keluarga dengan Garut juga saya dulu pernah bantuin Garut juga terus Bantuin pilkada ya? 2014 2009 2019 ya? Ya 2018 Nah, perseorangan independen jangan dibahas itu mah ada lah tapi itu mah cuma bantuan sebentar doang bukan iseng-iseng ya dalam rangka Tapi kalau silaturahmi pilkada 2024 diundang oleh saya siap siapa yang manggil bapak mungkin Akan siap ya? Siap, saya pernah bantuin Kades, tapi di luar Garut. Di luar Garut kebetulan kita bantu dua sekaligus di daerah itu ada 2 Kades. Alhamdulillah dua-duanya menang. jadi lebih ke apa ya mungkin lebih ke kalau untuk Kades kita 1-2 kali lah nggak pernah banyak ya kalau untuk Kades mah 2-3 kali ketemu udah gitu beda lagi kalau Lebih ke sapa-sapa Kalau warga. bantu Kades tidak begitu profesional. tapi kalau untuk bantu kayak buat wali kota bupati itu sih kita kontrak kalau buat saya kontrak berapa misalkan 4 bulan kerja itu saya memang mendampingi mereka beliau itu langsung turun ke masyarakat buat sosialisasi punten buat kadagang calon karena itu udah kewajiban saya saat itu ya saya udah dikontrak saya dagangin gimana caranya supaya bisa mewakili kan bener calonnya yang ngomong langsung kadang-kadang kalau apa gimana jadi saya dagangin itu udah Kalau bantu Kades berapa sih tarifnya? dan ngomongin angka di sini nanti kita bisa diajak pri Kalau saya sih sebatas Kades aja, mungkin kalau misalkan di Garut ada yang nyawinin Kades bisa. jadi sosialisasi kayak gitu Kita. iya lebih ke misalkan kayak sapa warga Beringcedo tapi sebetulnya sama beliau nah kayak gitu deh kita keliling belusukan saya ada ini jadi kalau untuk belusukan gitu ke kampung-kampung tuh udah biasa ada lempangan kita punya slogan jantung sehat bitis bucat karena memang nyeloni suku nggak apa kayak gitu alhamdulillah sudah ya minimal nambah silaturahmi nambah keluarga lah pak nambah link nanti ujungnya kan nambah job juga Contohnya kalau misalkan nyapa ke bapak-bapak, Pak kalau misalkan nomor peci nomor peci berapa? Misalkan nomor 4 kita lagi pegang nomor 1, besok mah ganti pecinya nomor 1 aja gitu. Nah, Salah satu gitu, contoh. salah satunya Biasanya kan begitu. bapak-bapak biasanya orang tua tetap mengingat gitu. Jadi begitu Tapi pencoblosan, ini kan, wah edo, ji, gitu. sebentar lagi kan pak 2024 tuh sebentar tuh dari mulai apa namanya tuh Ya legislatif semua ya pak ya sampai presiden sudah ada sih yang udah katik Bupati. ada sih beberapa event yang memang berhubungan dengan presiden ya tapi saya belum kontrak masih clear Oh kemarin ya di Bandung ya? di Bandung Boleh bocoran nggak siapa ya? nggak usah bapaknya tuh dengar saya belum dikontrak pak masih ya itu mah mengalir gitu aja maksudnya gini kita profesional kerja aja pak Oke. Siap Ice, tenangkan. Agar saya itu kan milik Garut, milik Jawa Barat, milik Indonesia ya harus suka nggak suka ya memang milik publik. Apa sih yang akan dan Ice lihat Garut? Seperti apa sih Garut? Keindahannya, panoramanya, yang pasti dunia Garutnya, dunia malam. Kalau saya pribadi sih dulu waktu kecil sampai sekarang juga kalau misalkan dengar kota Garut ya teringat sama oleh-olehnya aja, jaket kulit sama kerupuk gitu kan. Tapi setelah sekarang ngaguarnya baru-baru nih. Setelah ngaguar ternyata Garut itu banyak banget itu kayak wisata alam. Bahkan tadi juga kita ada wisata disebutnya bukan wisata kampung.
desa wisata. Ternyata wisatanya banyak banget dan banyak banget yang perlu diguar dan banyak banget yang yang orang tidak tahu jadinya harus tahu ya seperti apa ya mungkin salah satunya seperti kayak gini di sosmed juga dan itu juga mungkin butuh bantuan dari pemerintah setempat mungkin ya Caya. Ternyata Garut itu wah selain gede yang saya tahu Garutnya ternyata sampai ujung itu masih Garut. Ternyata Garutnya gede banget dan itu banyak banget potensi yang bisa digali dan itu sangat mantap. Yang terbenam di Akang dulu Garut tuh Cipanas atau tadi jaket apa? Ya itu Cipanas. Ya pokoknya kalau misalkan udah denger Garut ya udah domba gitu. Domba. Dulu kayak gitu tapi sekarang lebih ke kan saya jarang juga main terkecuali kalau misalkan ada acara. Nah, kebetulan pas acara dan banyak waktu luang ternyata Garut tuh wow. Dan Garut tuh ternyata pas saya main ke pantai, oh ternyata ini masih Garut. Ternyata Garut itu luas, luar biasa. Tahu ya. Sebelum Akang jadi artis pernah ke Garut? Pernah. Garut buat saya lega benghar itu. Sebelumnya Lega. pernah ke Garut karena turunan Garut, saya Turki turunan Kidul. Jadi lega benghar sakit tuh. Kenapa? Dari ujung ke ujung nggak ada habisnya ya. Ada perubahan nggak? Oh banget. Pembangunan sekarang yang pasti lebih inilah ya, lebih sekarang lebih merata ya, lebih banyak yang potensi yang bisa dilihat. Jadi kita memperkenalkan Garut sekarang bukan ke orang Garutnya lagi, bukan ke orang Jawa Barat lagi, tapi harus di luar Garut yang pasti ya, di luar Jawa Barat orang Dan udah di luar tahu Indonesia, Garut gitu kalau kan. bisa. Taunya kan kalau misalkan Jawa Barat Bandung, nah Garut itu istilahnya sekarang sudah mulai muncul. Oh, apalagi di Garut kan punten seniman dari Garut juga banyak. Kita tahu lah Gita KDI dari mana, Garut ya kan. Terus saudara kita dari mana, saudara kita Garut. juga Dayu AG semua tuh dari Garut, berarti loba Garut. Sarana lagi harus kurang butut sarana. Jadi gitu. Terus saya lihat juga memang dari ujung selatan ya, karena melinti-mimiti masuk ke Dungora tuh kalau misalkan dari dari Bandung itu bukan masuk sebelum Kadungora teh apa ya Leuweung Tiis itu kan udah masuk ya itu udah sampai ke ujung kan itu ke Karangparannya ke Cihulik itu tuh Kalau saya tahu Garut udah hatam. karena saya sering di sini Sampai ke Garut nyingcet ya istilahnya mah. Cibalong pernah ya? sudah Cibalong saya pernah bikin film Festival Film Nasional itu sebelum preman pensiun dulu. Jadi benghar karena memang banyak banget potensi alamnya yang bisa ya kalau misalkan digali mungkin lebih banyak lagi dengan potensi yang ada dengan sumber daya manusia yang bagus. Saya pikir insya Allah lah Garut bisa menjadi kota yang paling nomor 1 di Jawa Barat. Amin. Ayang di Garut kemana saja? Kemana saja Cek kemarin? Ke Santolo pernah. Pamengpeuk pernah. Pamengpeuk belum kebetulan. Banca Buaya. Sebelum Santolo teh ada Sayang Heula. Nah, Karangpanji. Saya sangat kaget itu kan menurut saya karena saya belum pernah ke sana itu menurut saya jauh banget dan ternyata itu masih Garut. Jadi saya pikir loh Garut sebesar ini gitu kan. Mungkin ada ini ya Kang, makanya ada pemekaran juga karena jadi dulu tuh tidak tercatat memang. Jadi pantai selatan tuh menjadi dermaga terbesar di dunia. betul. Jadi Garut, Paris pernah ada. Cuman catatan itu hilang. Nah, untuk menuju ke Garut kota itu di Garut kota itu masih hutan. Jadi baru ketemu lagi di Limbangan kan dulu Kabupaten Limbangan. Iya dulu Limbangan. Dirubah jadi ibu kotanya di Garut, tapi Kabupaten Limbangan. Sekarang jadi sebelum ibu kotanya di Limbangan nanti Susina Raja. Jadi Susina Raja itu bagian dari Susina Raja ibu kota kan? dulu itu karena tidak ada air, maka dipindahkan ke kota Garut. Jadi titik 0 kilometernya ada di SMP 1 Garut. SMP 1 Garut. Luar biasa ya, keren. Ya. Terus Tapi kalau masalah kulinernya oleh-oleh juga. mah tetap aja. Jadi orang dimanapun di luar Garut, bahkan ada teman saya kebetulan kerja di luar negeri, ya nyarinya itu jaket kulit Garut. Tapi kulinernya juga aduh servisan. Kemarin kita pernah kerjasama dengan Parigal ya, Parigal dari Garut. Nah kita Parigal. kerjasama juga buat jadi beberapa endorse yang dari produk-produk Garut itu
beberapa UMKM segala macam tuh sama Mamang Hebat juga, terus udah gitu juga Siapa aja yang datang waktu Parigel? saya sama Kang Junedi sama saya bertiga. Kebetulan ada acara apa waktu itu? Waktu itu ada acara apa sih di sana? Ya kita kebetulan bintang tamunya bertiga. Sama Ibu Bupati, sama Bapak juga ketemu waktu itu. Acaranya malam-malam ya kalau nggak salah. Banyak yang bisa bisa dijual di Garut itu banyak banget ya, selain dari wisata alamnya. Ece Akang, kalau warga Garut membutuhkan Ece Akang, apa saja yang bisa ditampilkan? Saya itu kebetulan selain ya tentunya sesuai dengan kapasitas kita sebagai seniman ya, menurutnya dan nggak jauh-jauh dari acting, dari panggung. Nah kebetulan saya punya, kalau saya sendiri saya ada grup namanya Ngabajidor, Ngariung Bareng Ngaji dan Bodor. Itu kolaborasi antara Ustadz Kiai dengan saya sebagai bodornya lah ceritanya gitu. Tapi nggak sendiri, kita bertiga atau berempat, kan ini juga bisa jadi bagian dari itu. Nah biasanya saya kalau nggak sama Kang Oge SOS juga dengan seniman Garut juga ada beberapa orang. Itu di acara-acara pernikahan, pesta, terus misalkan kayak Maulid Nabi, Sholat Mi'raj, hajat laut juga saya sering. Alhamdulillah. Nah udah gitu, atau mungkin yang lebih MC aja mungkin bisa MC hiburan, MC kawinan. Tapi kalau MC kawinan kan lebih ke formnya, kita lebih ke semi ya mungkin ya. Nah kalau misalkan untuk yang bobodorannya sendiri boleh, nah gitu ya bisa kita berikan buat Garut ya, mangga. Baik, kalau misalkan ada acara festival atau mungkin aja acara kawinan, kita juga biasanya lebih ke tanya jawab, terus kita juga ngejelasin, terus game seneng-seneng bareng, terus nyanyi juga. Acara-acara talk show kayak gitu juga saya sering juga dapat undangan juga, terus bobodoran gitu. Jadi satu paket tergantung permintaan ya. Permintaan dari kliennya mau apa gitu, mau gimana ini. Kalau nanti talk show besar kita ceritanya siap. Ayo mangga boleh semua. Siap mangga. Jadi intinya kalau buat saya Garut bisa dibilang jadi rumah kedua sebenarnya. Karena memang saya udah ke Garut udah sebulan bisa ditonton. Emang saya beli rumah. Ece sama kan ada. Amin. Minta doanya, nanti saya harus bantuin dulu Bupati kan. Sukanya wae lupa teh maksudnya. Betah di Garut ya? Betah. Iklimnya dingin? Ya, adem. Gimana ya? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Enggak, emang cocok. Enggak, maksudnya kita bukan karena kita lagi di Garut, tapi memang betul cuacanya Garut cocok dengan kita merenya. Saya yang biasa di Jakarta, nggak lepas dari AC segala macam, pasti Garut mah kan udah hilang tuh AC, lumayan tuh kapan pas tuh biaya listrik kita kayak gitu. Oke, balik Garut. Karena terbatas waktu, kita juga harus ada agenda lain. Terima kasih sudah menyimak perbincangan saya dengan Cik Edoh dan Kang Nendi. Junedi. Ini untuk closing terakhir nih. Saya menyerahkan sampai menutup acaranya. Silakan berdua kamera. Pokoknya mah siapapun yang nanti yang nonton akan saya udah bilang tak kenal maka ta'aruf. Oh salah ya. Iya, betul, tak kenal maka ta'aruf. Pokoknya terima kasih atas kebersamaannya selama beberapa segmen ini. Pokoknya mohon maaf kalau misalkan kita ada yang salah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu cek sana ada sasir sabenyeureun yang bisa dipulungan ya. Saran dan kritik pokoknya langsung aja disampaikan di sini. Dan buat yang mungkin besok lusa pada hajatan atau pada acara, boleh nanti kontak-kontak dengan manajer saya di Garut, atau mungkin ya apa yang kita bisa lakukan untuk Garut, mangga hayu. Mudah-mudahan bisa bersinergi ya bareng-bareng dengan Akang Panginten ya, atau dengan pemerintah setempat. Tadi saya udah ngobrol-ngobrol juga sama itu sebut-sebut Mamanghe kan? Oh ya Mamanghe yang banyak berjasa banget buat kita juga dikenalin sama Parigel dari Mamanghe juga. Pokoknya banyak banget jasanya buat kita, terutama pengenalan buat ke Garutnya itu sendiri.
sekali lagi pokoknya mah terima kasih juga buat Bibi Lemon. Asik, Semoga kita ada Bibi Lemon. dibayar habis ini. Bayar sama kopi aja. Jadi yang pasti hatur nuhun kasadayana, mudah-mudahan ini bukan akhir ya. Ya. Kita akan lanjut terus 2024 mungkin. Iya. Jadi Pokoknya kayak seneng gitu. banget silaturahmi pada malam hari ini. Yang jelas terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata. Hatur Akhir nuhun. kata, Guar Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.